Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus program kerja Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2023. Seperti kami sampaikan tadi, kami juga akan menanyakan kepada Ketua KPK, mana saat ini juga Pak Firly masih bersama dengan kami, bagaimana keterlibatan masyarakat ikut memerangi korupsi yang ada di Indonesia. Silakan Pak Firly. Ya. Saya kira tidak ada yang bisa menampilkan peran serta masyarakat. Ya. KPK sendiri sangat menyadari bahwa pemberantasan korupsi ini tidak bisa dikerjakan oleh salah satu lembaga, oleh salah satu instansi, ataupun hanya oleh sekelompok orang, apalagi pribadi. Menyadari hal tersebut, maka KPK menyusun rencana strategi pemberantasan korupsi. Tentu di dalam rencana itu berisikan visi dan misi. Di dalam visi KPK dijelaskan bagaimana pentingnya peran serta masyarakat dengan salah satu kalimat bersama masyarakat menurunkan angka korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Kalimat bersama masyarakat ini mengandung makna bahwa tidak boleh segelintir pun rakyat Indonesia, tidak boleh satu orang pun anak bangsa yang dibebaskan melepaskan diri dari tanggung jawab pemberantasan korupsi. Karena itu KPK sungguh berharap dan KPK berterima kasih kepada seluruh anak bangsa. Tanpa anak bangsa, maka kita tidak akan membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Dalam satu ikatan sapu lidi, dia bisa membersihkan suatu ruangan karena bersatunya lidi-lidi itu. Begitu juga analog dengan KPK. KPK tidak akan mampu melakukan pemberantasan korupsi secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna tanpa peran masyarakat. Itu poin pertama. Karena itu KPK membuat beberapa program yang dapat melibatkan masyarakat. Pertama di upaya-upaya program pendidikan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat. Kami membangun program pendidikan dan latihan penyuluh anti korupsi. Itu seluruh Indonesia kita libatkan di dalam kegiatan penyuluh anti korupsi. Yang kedua, kita juga membuat program pembangunan ahli pembangun integritas dengan melibatkan 98 kementerian lembaga dan 542 kabupaten kota dan provinsi. Dua program tersebut. Di samping itu kita buat juga program desa anti korupsi. Nah ini. Program desa anti korupsi ini diilhami dengan begitu besar anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah Indonesia kepada desa. Dan program ini adalah dalam rangka meningkatkan sejahtera rakyat, kemandirian ekonomi rakyat, dan juga memberikan kesejahteraan serta menghidupkan pelaku-pelaku ekonomi di desa. Karena itu program desa anti korupsi ini kita bangun supaya tidak ada perangkat desa yang terlibat korupsi dan perangkat desa sungguh memahami bagaimana dia memiliki kemampuan penyusunan terkait dengan rencana pembangunan desa. Dia juga kita berikan kemampuan bagaimana dia bisa menggunakan anggaran secara benar, baik benar secara material maupun secara formil. Tepat penggunaannya, tepat jumlahnya, tepat sasarannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, desa anti korupsi ini kita buat, marilah kita berawal dari desa, kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Tahun lalu sudah 10 program desa anti korupsi. Tahun 2023 ini kita akan kembangkan di 24 desa anti korupsi di 24 provinsi. Kita ingin
dari desa-desa yang memiliki integritas, desa-desa anti korupsi, maka dia akan menyebar kepada seluruh desa Indonesia. Dia akan menyebar sampai kepada pemerintahan kabupaten, kecamatan, provinsi. Kita ingin mengajak para pemimpin penyelenggara negara, bupati, wali kota, gubernur, mencontoh ke desa. Ya. Oh, desa saja bisa tidak melakukan korupsi. Kenapa saya, panutan, pimpinan, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang? Inilah program desa anti korupsi. Di samping itu, kita juga mengembangkan program-program lain. Misalnya Paku Integritas, pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Itu yang kita gagas dalam rangka pelibatan masyarakat. Di samping itu, kita juga bangun sistem aplikasi whistleblowing system. Kita ajak masyarakat bisa memberikan laporan di mana telah terjadi dugaan tidak berkorupsi. Di instansi apa? Di pemerintahan mana? Di samping itu kita juga bangun yang disebut dengan unit pengendali gratifikasi. Sehingga rakyat betul-betul bisa melibatkan diri di dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya begini, Mbak, saya punya cita-cita. Ya, Pak. Dan saya kira cita-cita saya, semangat saya sama dengan cita-cita dan semangat rakyat Indonesia. Harapan saya di suatu saat, sewaktu-waktu, korupsi itu adalah hanya kenangan masa lalu. Dan kita akan hidup di dalam suatu peradaban dunia, yaitu peradaban dunia yang tanpa korupsi. Itu saya kira, Pak. Baik. Namun kalau dari segi reformasi hukum, apakah memang perlu korupsi atau pelaku korupsi untuk memberi efek jera begitu, Pak? Ya, kita sepakat bahwa tujuan penegakan hukum itu satu adalah memberikan kepastian hukum. Ya. Kedua, memberikan keadilan. Ketiga, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Ya. Sedangkan tujuan penghukuman itu satu bisa terkait dengan ada efek jera. Yang kedua, ada alat pemaksa. Yang tiga, rekayasa sosial. Kita berharap dengan penghukuman maka akan menimbulkan efek jera, efek takut kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, termasuk juga perbuatan pidana. Dan kita juga ingin memaksa orang supaya tidak melakukan korupsi. Ya. Itu efek jera dengan penerapan undang-undang pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga, kita mengajak masyarakat untuk ikut dalam proses rekayasa sosial, mengubah perilaku orang. Dari perilaku orang mengatakan permisif terhadap korupsi, kita ubah menjadi anti korupsi. Karena itu, kita selalu mengembangkan strategi pendidikan masyarakat. Kita selalu juga mengembangkan pencegahan. Ya. Pendidikan masyarakat dimasukkan supaya orang tidak ingin melakukan korupsi. Pencegahan korupsi dilakukan dengan cara perbaikan sistem supaya tidak ada celah dan peluang orang melakukan korupsi. Dan yang berikutnya, penindakan secara tegas, profesional, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, maka penindakan dimaksudkan supaya orang takut untuk melakukan korupsi. Supaya orang takut, caranya gimana? Satu adalah penegakan hukum pemberantasan korupsi secara tegas dan profesional demi kepentingan umum, menimbulkan kepastian hukum, keadilan, namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, orang sekarang ini mungkin saja orang tidak takut dengan lamanya penjara. Karena itu KPK menerapkan tindak pidana pencucian uang dalam rangka perampasan aset milik daripada pelaku korupsi. Karena sesungguhnya, Mbak, sekarang ini ada terjadi perubahan, pergeseran. Ya. Orang lebih takut kalau hartanya dirampas dan tidak takut dengan lamanya di penjara. Karena itu tujuan kita tidak hanya sekedar pemindanaan badan seseorang, tapi kita sebanyak mungkin bisa merampas harta milik daripada para pelaku koruptor. Kita miskinkan.
Tapi satu lagi Mbak, tentang penghukuman. Saya sudah baca habis itu Undang-Undang 3199. Ya. Saya hanya bisa melihat hukuman mati itu hanya ada satu ayat dan di dalam satu pasal. Selebihnya tidak ada ancaman hukuman mati. Hukuman mati di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi hanya kita temukan di dalam pasal 2 ayat 2. Ya. Di situ sebutkan ancaman pidana mati dilakukan karena orang melakukan tindak korupsi dalam keadaan tertentu. Nah, dalam keadaan tertentu ada dua. Satu karena dalam keadaan bencana, kedua dalam keadaan perang. Nah, pasal 2 ini berkaitan dengan pasal 2 ayat 1. Jadi artinya pasal 2 ayat 2 bisa kita terapkan ancaman hukuman mati jikalau memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 2 ayat 1. Hanya satu pasal dan hanya satu ayat. Selebihnya tidak ada hukuman mati. Saya selalu mengatakan dengan kawan-kawan dewan, kalau mau saya bilang seluruh perbuatan tindak pidana korupsi ancaman hukuman mati semua. Jadi ada 30 bentuk dan jenis serupa tindak korupsi, ancaman hukuman mati semua. Itu mungkin akan lebih berdampak luas. Kalau sekarang kan hanya pasal 2 ayat 2 saja. Ya, sementara perbuatan tidak pidana lain, bentuk rupa korupsi yang lain 29 bentuk. Saya ingin katakan korupsi itu sebenarnya Mbak ada 7 jenis dan ada 30 bentuk dan rupa tindak korupsi. Jadi kalau seandainya 30 bentuk dan rupa tindak pidana korupsi ini, ancaman hukumannya adalah hukumannya mati, mungkin itu akan berdampak luas dan orang akan sangat takut. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.